Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pertama mengenai materi teori bahasa automata atau automata teori. Di screen ini kita melihat ada suatu cover buku. Ini adalah buku atau referensi yang dipergunakan dalam pembuatan video ini. Referensi yang kami pergunakan itu berjudul Introduction to Automata Theory, Language, dan Computation. Penulisnya adalah Hofkort, Motwane, dan Ullman. Referensi buku ini terdiri daripada 11 bab seperti yang ada pada screen. Video ini akan mulai dari chapter pertama, yaitu mengenai automata, metode, dan madness. Oke, langsung saja. Bab 1 yaitu automata, metode, dan madness terdiri dari 5 subbab, yaitu why study automata theory, introduction to formal proof, additional form of proof, inductive proof, dan the central concept of automata theory. Kita masuk ke subbab pertama mengenai why study automata theory. Ini juga terdiri dari 3 subbab, yaitu introduction to finite automata, structural representation, dan automata and complexity. Teori automata adalah studi mengenai device computing abstrak atau yang disebut dengan mesin abstrak. Ini dimulai sekitar tahun 1930-an oleh Alan Turing. Ini fotonya, ini adalah foto ketika berumur 16 pada tahun 1928, dan dia lahir 23 Juni 1912 London, Jadi Alan Turing ini dia mempelajari mesin abstrak yang kemampuannya saat ini banyak dipergunakan oleh komputer sekarang. Tujuan daripada Alan Turing pada awalnya adalah untuk menggambarkan batas-batas presisi di antara apa yang komputer dapat lakukan dan apa yang komputer tidak dapat dilakukan. Dia ingin mengetahui batas-batas itu ada di mana, dan hasil daripada studinya ini diterapkan tidak hanya pada mesin Turing abstrak, tapi sekarang juga banyak diterapkan di dalam mesin-mesin real. Di dalam tahun 1940 sampai dengan 1950 ada jenis mesin yang sederhana, di mana mesin itu dinamakan dengan finite automata. Ini dipelajari oleh banyak peneliti, di mana automata ini pada awalnya itu mengikuti fungsi daripada model otak, model brain, yang hasilnya itu sangat banyak berguna di dalam berbagai macam tujuan. Pada akhir tahun 1950, Noam Chomsky yang lahir 7 Desember 1928, ini fotonya. Ini adalah foto pada tahun 2017. Melanjutkan penelitian daripada Alan Turing ini.
Noam Chomsky ini adalah seorang ahli bahasa yang dia mempelajari grammar formal, grammar secara umum yang tidak hanya kepada mesin, tetapi grammarnya ini mempunyai kaitan yang sangat erat ke otomata abstrak yang sampai saat ini menjadi dasar daripada komponen-komponen software yang penting, termasuk di dalamnya adalah compiler. Kemudian sekitar tahun 1969, Stephen Arthur Cook mempelajari apa yang dapat dilakukan dan apa yang dapat dihitung dan tidak dapat dihitung oleh sebuah mesin. Ya. Cook memisahkan problem-problem yang dapat dipecahkan secara efisien oleh komputer, yang dimana problem-problem itu secara prinsip dapat dipecahkan, tetapi memerlukan waktu yang banyak. Sementara komputer dapat melakukan penghitungan dengan penggunaan waktu yang relatif sedikit. Dalam arti adalah komputer memecahkan masalah itu dalam waktu yang sedikit, ya. Dalam waktu yang sedikit berarti dia lebih cepat. Gitu. Problem-problem ini dikelompokkan menjadi apa yang namanya intractable. Jadi intractable adalah kemampuan berinteraksi daripada komputer-komputer itu. Ya. Jadi kemampuan berinteraksi daripada komputer tersebut karena semakin banyaknya input data, biasanya mesin akan semakin lambat. Mesin akan memerlukan waktu yang lebih besar. Namun seiring dengan perkembangan teknologi, kemampuan yang lebih cepat daripada komputer dan hardware komputer, ya, yang pertumbuhannya mengikuti hukum Law, ya, Moore's Law, ya, yang dampaknya itu sangat signifikan daripada kemampuan daripada komputer untuk memecahkan masalah-masalah dengan input yang lebih besar. Pengembangan teoritis ini membawa apa yang saintis atau peneliti komputer sekarang ini lakukan. Ya. Beberapa konsep seperti finite automata, ya, formal grammar, ya, jenis-jenis tertentu daripada formal grammar, ya, itu dipergunakan di dalam mendesain dan mengkonstruksi jenis-jenis software yang penting. Konsep-konsep lainnya seperti mesin Turing, ya, itu membantu apa yang dapat diharapkan, apa yang dapat diinginkan daripada software-software itu. Teori intractable ini, ya, ini memungkinkan kita untuk membawa menyelesaikan problem-problem secara langsung, secara cepat, gitu ya. Ada beberapa alasan mengapa kita mempelajari automata dan kompleksitasnya yang merupakan bagian yang penting daripada inti daripada ilmu komputer, ya. Jadi di sini bagian-bagian yang penting daripada automata ini dia dapat dipergunakan sebagai software untuk mendesain dan mengecek rangkaian-rangkaian digital, berlaku sebagai lexical analyzer, ya, dari suatu jenis compiler, ya, di mana komponen compiler ini memecah input teks menjadi unit-unit logik seperti identifier, keyword, dan punctuation, ya. Lalu sebagai software untuk men-scan, ya, sejumlah teks besar, misalnya dari kumpulan web, ya,
untuk mendapatkan urutan kata, frase, dan pola-pola lainnya. Software untuk membuktikan sistem dari semua tipe yang mempunyai state yang berbeda, seperti misalnya communication protocol, ya, atau protokol untuk keamanan informasi, ya. Nah, ini adalah contoh sederhana daripada suatu finite automata, atau yang bisa juga disebut dengan finite automaton. Ya. Ini adalah model on-off switch. Jadi lingkaran bulat ini, circle ini menyatakan state. Ya, menyatakan state. State di sini state-nya itu dilabelkan dengan state off dan on. Ya. Jadi kalau kita berada dalam suatu state off, diberikan suatu pengaruh dari luar, katakan pengaruhnya itu adalah push, ya, maka state-nya akan berpindah ke on. Jika dalam state on diberikan pengaruh dari luar atau input, katakannya inputnya push, maka dia akan berbalik ke off. Begitu juga selanjutnya. Ya. Jadi di sini jika dia menerima input, maka akan terjadi perubahan state. Tanda panah ini menunjukkan bahwa di mana state itu berawal. Ya. Jadi automaton ini, finite automaton ini menunjukkan bahwa ini adalah awal daripada state tersebut, yaitu state of. Untuk menunjukkan automata yang lebih kompleks, ya, ini adalah lebih kompleks. Di sini ada urutan state, ya. Urutan state di sini ada tanda awal, jadi state awal dimulai dari sini, dari state, ya. Ini adalah kosong. Jika diberikan input T, maka dia akan berubah ke state yang labelnya T. Diberikan input H, maka dia akan berpindah ke state yang labelnya TH, dan seterusnya, sehingga berakhir di DEN. Ini ada double circle, jadi yang menunjukkan bahwa jika sudah sampai ke state ini, berarti diterima, memenuhi grammar yang berlaku. Jadi ini adalah state penerima, state receiver, atau state final, gitu ya. Ini state awal. Lanjut, ya. Jadi ada dua notasi penting yang bukan automaton, tetapi dia mempunyai peranan penting di dalam automata, di dalam automaton dan aplikasinya, ya, yaitu grammar dan regular expression, atau disebut dengan RE. Ya. Jadi grammar ini adalah model yang banyak dipergunakan ketika mendesain software, ya, yang sangat diketahui. Contohnya adalah parser, ya, sebuah parser yang merupakan komponen dari sebuah compiler, ya. Itu di sini menggunakan model grammar. Contoh penulisan yang melibatkan daripada rule grammar ini seperti ini, ya. Nah, untuk jelasnya nanti kita akan bahas ini di section selanjutnya. Regular expression atau RE ini menyatakan struktur dari data, khususnya teks string seperti ini, ya. Ya, tanda kurung seperti ini, A, Z, di mana A-nya itu huruf besar dan Z-nya huruf besar. Di sini ada yang huruf kecil, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa ini berisi alfabet huruf besar semua dari A, B, C sampai Z. Kalau ini huruf kecil dari A sampai Z. Ya. Kita akan pelajari ini semua di section selanjutnya. Di dalam automata ada dua isu yang penting, ya. Jadi ada dua isu yang penting, ya. Sesuai dengan para peneliti-peneliti sebelumnya, dari mulai Alan Turing, lalu Chomsky dan Cook, ya.
Mereka semua mempelajari itu untuk mengetahui apa yang dapat komputer lakukan. Ya. Jadi apa yang dapat komputer lakukan, seberapa jauh komputer itu dapat melakukan, ya, itu dinamakan dengan decidability, kemampuan untuk decide. Ya. Jadi kemampuan untuk mendesain daripada komputer. Dan problem-problem yang dapat dipecahkan oleh komputer itu namanya dinamakan dengan decidability. Ya. Jadi seberapa jauh komputer dapat menyelesaikan masalahnya, problem-problemnya seberapa banyak, itu dinamakan dengan decidability. Nah, isu yang kedua adalah bagaimana komputer dapat bekerja secara efisien. Kalau kita bicara efisien berarti biasanya hubungannya dengan waktu. Ya. Seberapa banyak waktunya itu yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan. Lalu ukuran daripada memori. Seberapa banyak memorinya yang dipergunakan di dalam menyelesaikan itu namanya trackable. Jadi kalau efisien itu berhubungan dengan waktu, ya. Kalau trackable itu adalah ukuran memori yang dipergunakan. Ya tentunya efficiently diharapkan waktunya semakin sedikit dan memorinya juga semakin sedikit. Ya. Jadi kalau decidability, ya tentunya problem yang mampu diselesaikan itu dalam jumlah yang besar semakin bagus. Waktunya semakin kecil semakin bagus. Ya. Ukuran memori yang dipergunakan semakin kecil semakin bagus. Itu trackable, ya. Biasanya tractable ini dinyatakan dengan fungsi-fungsi polinomial untuk menyatakan pertumbuhan daripada fungsi-fungsi itu. Ya. Oke, selanjutnya introduction to formal proof. Ya. Ini terdiri pada 4 subbab: deductive proof, reduction, under theory form, theory that appear not to be if then statement, ya. Jadi untuk bab 2, 3 dan 4, ya, karena pembahasannya ini agak banyak, agak panjang dan dirasakan kurang begitu perlu untuk tujuan kita, maka ini akan dipisahkan di dalam pembahasan video atau tempat yang berbeda. Jadi kita akan langsung ke subbab kelima, yaitu mengenai central concept dan automata teori.